Ya, karena tidak hanya di wilayah Aceh saja, ini ratusan rumah warga korban banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah ya, di wilayah Sumatera Utara ini juga hancur, Ratih. Kalau kita lihat gambarnya untuk Anda pemirsa di layar kaca, ini bagaimana kemudian kondisi warga yang hanya bisa menatap dengan tatapan kosong, menatap rumah mereka yang hancur diterjang oleh banjir bandang ya. Para korban masih berupaya mencari barang berharga di sekitar puing-puing rumah mereka yang sudah hancur dan rata dengan tanah. Salah seorang warga mengaku tak memiliki harta lagi karena semuanya sudah hilang porak-poranda. Hanya ada satu unit sepeda motor, itu pun kondisinya dalam keadaan rusak parah pemirsa. Tidak ada keluarga yang menjadi korban jiwa, namun harta benda dan rumah tak bisa lagi diselamatkan, sudah ludes habis akibat bencana ini. Warga berharap ke depannya agar pemerintah dapat membangun rumah yang layak bagi para korban yang rumahnya saat ini sudah hancur dan tidak ada harta benda yang tersisa. Iya, ini tidak hanya warga ini saja, tapi nampaknya juga puluhan warga lainnya juga mengalami hal yang sama. Ratu tidak tahu harus berbuat apa untuk kedepannya karena betul-betul bencana kali ini di luar bayangan mereka. Harapannya juga mungkin nantinya kalau dibangun hunian tetap ya atau hunian sementara, ini direlokasi ke tempat yang lebih aman ya. Baik pemirsa, dengan berjalan kaki 40 personel TNI dari Yonif 122 dan 125 melakukan patroli pendorongan logistik ke wilayah terisolir di Tapanuli Tengah untuk bisa mendistribusikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang. Ya, ini yang tadi Rati sampaikan ya, ini terima kasih banyak Bapak-Bapak tentara ya. Kalau kita lihat ini cukup dramatis situasinya, hujan deras dengan kondisi medan yang nggak gampang gitu ya. Personel TNI Yonif 122 dan Yonif 125 ini berjalan kaki menyusuri Aek Raisan dan Aek Mompang. Perjalanan menuju lokasi bahkan terhambat oleh sedikitnya ada 20 titik longsor, Rati. Nggak kebayang ya bagaimana kemudian perjuangan mereka ini, dan setibanya di Kelurahan Nauli, personel langsung melakukan pendataan situasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperoleh juga data korban di beberapa titik. Di Aek Mompang misalnya terdapat 5 korban dan 3 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih hilang. Medannya sulit sekali ya, tadi kita melihat bahkan prajurit sempat tergelincir saat membawa beban yang cukup berat untuk didistribusikan. Tidak hanya beban yang cukup berat, tapi medannya kan juga cukup licin dan itu bekas material dari longsoran dan juga banjir ya. Wah, luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana ya. Perjuangan tetap diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bapak-bapak ini ya. Yes, amin 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 amin.